Orang Sunda dikenal dengan ciri khasnya dengan sifat yang ramah, sopan, sederhana, dan periang. Namun, mereka juga memiliki sifat yang tegas dalam hal pekerjaannya. Bahkan beberapa di antaranya berkecimpung di dalam kemiliteran dan kepolisian. Berikut 10 jenderal berdarah Sunda yang masih aktif di tahun 2025. Number 1. Laksamana Muhammad Ali. Laksamana Muhammad Ali adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut, lulusan Akademi Angkatan Laut di tahun 1989 dari Satuan Korps Pelaut Kapal Selam. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran Bandung, Jawa Barat, 9 April 1967. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah menjabat sebagai Pangko Armada di tahun 2019, sebagai Asrena Kasal di tahun 2020, sebagai Pangko Gap Wilham di tahun 2021, dan sekarang ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Number 2. Jenderal Agus Subianto. Jenderal Agus Subianto adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, lulusan Akmil di tahun 1991 dari Satuan Infanteri Kopassus. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran 5 Agustus 1967 di Barus, Cimahi Tengah, Jawa Barat. Diketahui ia pernah ikut dalam pertempuran Operasi Seroja, Operasi Tinombala, dan konflik Papua. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi di tahun 2021, sebagai Wakil Kasat di tahun 2022, sebagai Kasat di tahun 2023, dan sekarang ia menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Number 3. Letjen Iwan Setiawan. Letjen Iwan Setiawan adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, lulusan Akmil di tahun 1992 dari Satuan Infanteri Kopassus. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran 15 Februari 1968 di Soreang, Bandung, Jawa Barat. Diketahui ia pernah ikut dalam pertempuran Operasi Seroja dan Operasi Nemangkawi. Diketahui, Letjen Iwan Setiawan sudah lama mengenal Prabowo Subianto ketika pada saat berpangkat Letnan 1. Ia merupakan salah satu peserta dari tim ekspedisi Everest di tahun 1997 yang diprakarsai oleh Prabowo Subianto yang berhasil menaiki Gunung Everest. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Danjen Kopassus di tahun 2022, sebagai Pangdam 12 Tanjung Pura di tahun 2023, sebagai Wasat Kasat Bidang Kormanil di tahun 2021, dan sekarang ia menjabat sebagai Komandan Pusat Persenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat. Number 4. Komjen Ahmad Dopiri. Komjen Ahmad Dopiri adalah seorang perwira tinggi Polri, lulusan Akademi Kepolisian di tahun 1989 dari Satuan SDM. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran Tegalurung, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, 4 Juni 1957. Ia adalah lulusan terbaik Akpol, peraih Adi Makayasa di tahun 1989. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat di tahun 2020, sebagai Kabag Intelkam Polri di tahun 2025, sebagai Irwasum Polri di tahun 2003, dan sekarang Komjen Ahmad Dopiri menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Number 5. Maijen Dedi Suryadi. Maijen Dedi Suryadi merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, lulusan Akademi Militer di tahun 1996 dari Satuan Infanteri Kopassus. Diketahui ia pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo di tahun 2017 hingga 2019. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran 14 September 1973 di Bandung, Jawa Barat. Pertempuran yang pernah dijalaninya adalah ketika konflik Papua. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Wadanjen Kopassus di tahun 2021, sebagai Kasdam 4 di Ponegoro di tahun 2022, sebagai Danjen Kopassus di tahun 2023, dan sekarang ia menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Number 6. Laksda Yayan Sopian. Laksda Yayan Sopian adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut, lulusan Akademi Angkatan Laut di tahun 1993 dari Satuan Korps Pelaut. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 1 September 1970. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah menjabat sebagai Pangkolin Mil di tahun 2023, sebagai Staf Khusus Kasal di tahun 2023, sebagai Pangko Armada 1 di tahun 2023, dan sekarang menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut.
Number 7. Irjen Ahmad Wiyagus. Irjen Ahmad Wiyagus adalah seorang perwira tinggi Polri lulusan Akpol di tahun 1989 dari Satuan Reserse. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 23 September 1967. Diketahui, Irjen Ahmad Wiyagus pernah mendapatkan penghargaan Hugeng Award di tahun 2022 di kategori Polisi Berintegritas dalam peringatan Hari Bayangkara ke-76. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat di tahun 2019, Kapolda Gorontalo di tahun 2020, sebagai Kapolda Lampung di tahun 2022, dan sekarang menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat dari tahun 2023. Number 8. Maijen Endi Supardi. Maijen Endi Supardi adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut lulusan Akademi Angkatan Laut di tahun 1990 dari Satuan Korps Marinir. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran 9 Juli 1968 di Majalengka, Jawa Barat. Dia dikenal sebagai jenderal yang memiliki keahlian tempur. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut di tahun 2019, sebagai Wadan Korman di tahun 2021, sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut di tahun 2023, dan sekarang ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Korps Marinir. Number 9. Irjen Raden Adang Ginanjar Saputra. Irjen Adang Ginanjar adalah seorang perwira tinggi Polri lulusan Akpol di tahun 1989 dari Satuan Lantas. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 19 Juli 1967. Prestasi Irjen Adang adalah ketika menjabat Kapolresta Pekanbaru, ia berhasil menangkap pimpinan geng motor NTC yang brutal di Pekanbaru di tahun 2013. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah menjabat sebagai Kabak Kovinter Sekretariat NCB Interpol di Punter Polri di tahun 2020, Kepala Biro Umum dan Sekretaris Militer Presiden di tahun 2020, sebagai Widya Iswara Utama Sespim Lemdiklat Polri di tahun 2023, dan sekarang menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Barat. Number 10. Brigjen Ahmad Yusef Gunawan. Brigjen Ahmad Yusef Gunawan adalah seorang perwira tinggi Polri lulusan Akpol di tahun 1996 dari Satuan Reserse. Ia merupakan putra asli Sunda, kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 12 Juni 1973. Brigjen Ahmad Yusef adalah polisi yang berprestasi dan memiliki kreativitas yang luar biasa. Di tahun 2016, saat menjabat sebagai Kapolres Kediri, ia mencetuskan ide program layanan Tilang E atau e-Tilang yang kemudian menjadi cikal bakal sistem e-Tilang yang sekarang dipakai di seluruh provinsi Indonesia. Ia juga memperkenalkan program penurunan berat badan bagi polisi yang bertubuh gendut di wilayah Jombang. Ia juga membentuk Communication Command Center, sebuah pusat kendali komunikasi yang berfungsi untuk memantau tempat rawan kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Kapolrestabes Surabaya di tahun 2021, sebagai Wakapolda Jawa Timur di tahun 2023, dan sekarang ia menjabat sebagai Karo Kermah Lukum di Hukum Polri.